warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Muslimuddin, pada Bapak pimpinan PT Menantar Karya Suara, para rekan-rekan kerja semua yang terhormat, dan juga para undangan serta adik-adik sekalian yang saya cintai. Berbahagia hati kita di sini bisa berkumpul bersama dalam suasana yang namanya acara buka puasa bersama, beserta dengan santunan yang akan kita laksanakan, yang biasanya memang dilaksanakan setiap tahun. Alhamdulillah hari ini juga ada santunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi ya Pak. Amin. Ustaz ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini acara ini mungkin masih banyak kekurangan Ustaz. Kita ya acara ini sebenarnya untuk acara untuk berbagi kepada adik-adik. Semoga di bulan Ramadan ini adik-adik juga bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengurus Binaumar dan teman-teman vendor maupun rekan-rekan kerja kalian. Mungkin nggak banyak dari saya nih Pak, karena nanti ya lebih afdol kita di acara ini mendengarkan tausiah dari Pak Ustaz. Ya, saya sih hanya ingin minta mohon doa aja dari Pak Ustaz dan adik-adik, semoga pertemuan saya ini lebih bisa banyak berkali lagi. Ya, semoga kita nanti bisa dipertemukan lagi Pak di Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul lagi, bisa ketemu lagi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan bulan suci ini di bulan Ramadan, di mana kita setiap tahunnya akan berdoa. Mudah-mudahan usulan kita disampaikan untuk Ramadan berikutnya. Dan kebetulan sekali kita persis di pertengahan Ramadan tadi ya, di tanggal 15 Ramadan. Nah, jadi masih ada waktu setengah bulan lagi untuk kita meningkatkan semua amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita disampaikan lagi ke Ramadan tahun berikutnya. Yang saya hormati Pak Kiai Pembina Kiai Samping Umat, adik-adik, rekan-rekan kerja semua, serta vendor yang saya hormati. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, bermuajahah satu sama lain. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini, bertemunya kita ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kegiatan kita ini bisa tercatat sebagai suatu amal kebaikan dan bisa memberikan rahmat dan hidayah juga buat kita semua untuk tetap meningkatkan kita menjadi lebih baik lagi. Adapun tujuan dari kegiatan kita ini tadi sudah disampaikan Pak Khairul, bahwa tujuan utama kita adalah untuk berbagi, di mana memang kita di satu bulan ini, di satu bulan yang mulia ini kita memang
di tempat nih kita seperti suatu pelatihan dalam 1 bulan ini untuk kita melakukan kebaikan. Ayo kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tapi bukan berarti di bulan Ramadan kita berbuat kebaikan, di bulan lain jadi enggak gitu kan. Jadi maksudnya ini adalah pelatihan kita dalam 1 bulan untuk diimplementasikan ke 11 bulan lainnya gitu. Nah, salah satunya kita adalah melakukan kegiatan berbagi satu sama lainnya, di mana berbagi ini kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kebetulan kita dari PT Nuansa Karya Selaras berkesempatan ya hanya seperti inilah Pak yang kita bisa dapat sajikan, hanya dapat diberikan ya hanya seperti ini. Kita mohon maaf jika ada kekurangan di sana dan di sininya. Mudah-mudahan bisa terkenang gitu ya, sebagai catatan juga buat kita aja. Kita berbagi ini khususnya buat introspeksi diri kita ya, nggak mesti harus bagaimana gitu. Jika kita berbagi sesuai dengan kemampuan, karena istilahnya kita sedekah paling kecil pun senyum itu bisa bernilai pahala, bernilai ibadah gitu. Ya marilah kalau dari saya ajak dari di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan nilai kebaikan kita. Salah satunya adalah dalam nilai berbagi satu sama lain. Selain itu juga perlu namanya di bulan puasa ini yang perlu kita bina gitu adalah kita tingkatkan lagi adalah kesabaran kita, kejujuran kita gitu. Mudah-mudahan ini juga kita bisa implementasikan juga, terutama dalam hal ini kita PT Nuansa sebagai suatu perusahaan, kita bisa implementasikan di dalam dunia kerja. Di dunia kerja kita itu kita bisa saling membantu satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Terus juga kita harus bersabar karena seperti halnya kita berpuasa, kita banyak menahan di bulan puasa ini, bisa menahan lapar, menahan haus, menahan emosi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya lepas aman kayak puasa aja ini. Bulan puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh. Jadi puasa jangan jadikan alasan kita lemas, jangan dijadikan kita alasan tidur mulu gitu. Nah, seharusnya puasa makin semangat. Justru dengan puasa kita didorong oleh Allah untuk lebih semangat lagi. Karena jam 3 kita udah bangun sahur, subuh kita udah sholat, kemudian kita persiapkan kantor, kemudian kita di kantor. Yang biasanya nyarap bubur, nyarap bubur. Ada tetangga saya kemarin hari pertama nyarap bubur, hari pertama lupa katanya Ustaz. Biasa pakai nyarap bubur, akhirnya nyarap bubur pagi-pagi. Gak apa-apa, kalau hari pertama lupa, gitu jam 12 siang lupa lagi dia makan sahur. Gimana Ustaz? Lupa 2 kali lupa, ya lupa namanya lupa ya gak apa-apa. Pulang ke rumah langsung ngopi lagi. Gak apa-apa kalau lupa ya. Tapi ada kalau puasa itu kata Nabi kalau lupa wa yutimma shaum, sempurnakan enggak apa-apa. Terusin puasanya. Tapi jangan sengaja dilupa-lupain. Ya. Oh, sering lupa ya. Entar lupa pakai celana. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah ma fa'tu. Qala Allah ta'ala fi kitabin aziz ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai orang tua kita, khairul hidayat ya, punya umur barokah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan izin Allah. Mudah-mudahan tahun depan kita diizinkan lagi bertemu dengan suasana yang lebih semangat dan
suasana yang lebih bahagia lagi, dan mudah-mudahan juga Pak Zamzam ya, air Zamzam mudah-mudahan ya. Kalau kausan deketin beliau aja, insya Allah keberkahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para vendor, karyawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izin Allah juga hari ini kita kumpul di sini bersama anak asuh rumah yatim Bina Umat. Mudah-mudahan terus anak-anak terdoain menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bangsa, kelak menjadi pengusaha kayak Pak Hawil, Pak Jajang, kelak menjadi sukses. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi RT, ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, jadi presiden. Amin. Amin aja udah. Kita nggak tahu nasib kan ya. Ya. Siapa tadi dijawab? Nah, bulan puasa ini banyakin doa, omongan kita, ucapan kita menjadi doa. Makanya jangan sekali-kali orang tua ngomong sembarangan sama anaknya. Saya Pak, nama anak asuh ngomong baik-baik aja, nggak pernah nyumpain, takutnya beneran gitu. Kalau marah, nak, nakal kamu, besok jadi presiden ya. Gitu. Mudah-mudahan malaikat lewat 30. Jadi kama kala muna doa muna, perkataan kita lah doa kita. Dan satu hadis lagi, ana ida zonni abdi, aku ini bersama kata Allah apa yang menjadi dugaan sangkaan hamba itu. Lalu apa dugaan kita menjadi sukses, berkah, kemudian menjadi sebuah keberhasilan dalam hidup, itu adalah sebuah keinginan kita yang sudah direstui oleh Allah. Maka sekali-kali kita hidup ini jangan mengeluh, karena itu menjadi doa buat kita. Aduh, kerja begini amat ya, usaha begini amat ya, itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, usaha dinikmati, disyukuri, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Kita kerja di nuansa karya selaras ini, itu sebenarnya punya nilai ibadah kalau diniatkan ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Kalau saya kerja di nuansa ini, kemudian saya dapat honor atau gaji, berarti rezeki saya lewat nuansa ibadah, nuansa karya selaras. Kemudian rezeki itu saya kasih anak bini saya ataupun orang yang berhak di rumah, kemudian dia makan, kemudian dia sekolah, dia ibadah, maka itu menjadi sebuah ibadah buat saya. Pelantarannya apa? Pelantarannya gaji saya lewat nuansa karya selaras. Nah, kalau sudah memiliki rasa itu, karena saya bekerja di nuansa ini dengan niat ibadah, kemudian memberikan nafkah kepada kewajiban saya, maka itu akan menjadi suatu nilai ibadah. Maka kalau dari situ rezeki dia dapat, kemudian dia bersyukur, maka Allah akan tambahi dengan sebab dia bersyukur itu. Jadi kesimpulannya, ini anginnya oh, amin provokasi tuh. Jadi kalau orang bersyukur bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku bisa bekerja di sini, kemudian dapat rezeki lewat wasilah perusahaan ini, berarti saya harus ibadah di sini dan harus maksimal. Nah itu. Jadi inilah yang perlu ditanamkan kepada kita ini, bahwa semua apa yang kita lakukan itu punya nilai misi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain hal orang datang bekerja, hanya bekerja, saya mau bekerja, udah selesai waktu, buang-buang waktu, main, bahkan tidur dan lain-lain, dia dikerjakan tidak maksimal. Berarti dia tidak mensyukuri, tidak mau membesarkan perusahaannya, berarti dia tidak mensyukuri pemberian Allah, maka itu akan mengurangi rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi banyak amalan dunia menjadi amalan akhirat, banyak amalan akhirat menjadi amalan dunia. Nah ini apa sih kuncinya? Pertama adalah niat. Kalau saya bekerja di nuansa, saya niat ibadah, memberikan nafkah pada anak dan istri, maka kerja saya menjadi niat ibadah. Maka urusan dunia kerja, dari rumah subuh bangun, kemudian datang ke kantor, rapi-rapi kantor, menyiapkan semua,
apa yang menjadi kebutuhan kantor dan kebutuhan pekerjaan, kemudian saya ikhlas niatnya karena ibadah, jadilah nilai ibadah. Kerja kita jadi ibadah. Ya sebaliknya ada amalan-amalan akhirat tidak menjadi amalan akhirat. Contoh, kita sholat taraweh karena pengen dibilang oleh mertua rajin ibadah, atau ingin dipuji orang biar ahli ibadah, atau sering sedekah yang dibilang dermawan, itu amalan akhirat. Tapi karena ikhlas, niatnya ria, niatnya dipandang oleh orang lain, maka itu soro amalan dunia, jadi amalan dunia. Nah ini, jadi amalan dunia ini menjadi amalan akhirat, juga dibalik, amalan akhirat menjadi amalan dunia. Mudah-mudahan kita kerja setiap hari di sini menjadi amalan akhirat. Apa? Dengan bagus nih, ya, insya Allah akhirat akan pikirkan semua menjadi kemajuan buat kita semua. Amin. As-shaimin wa as-shaimat rahimakumullah. Puasa kita alhamdulillah sudah masuk ke bulan hari ke 15. Berarti lebaran tinggal 15 hari lagi. Separuhnya lagi. Enggak terasa. Kita hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tahu-tahu udah hari ke-15. Subhanallah. Itulah waktu. Waktu itu memang setiap detik, setiap saat kita tinggalkan. Jadi yang akan datang itu sebenarnya dekat. Lebaran itu, Idul Fitri itu dekat sebenarnya. Yang jauh itu yang boleh kita tinggalin, masih jauh banget. Di SD, SMP kita kenangan dengan teman-teman bekerja waktu itu jauh. Tapi yang akan datang itu dekat. Besok hari raya Idul Fitri itu dekat, tinggal itu hari aja 1, 2 sampai 15 sampai. Atau gini, tadi habis nyelawat tadi, mantan anggota DPR 2-3 hari masih WA-an, tiba-tiba hari meninggal dunia. Dekat betul itu kan? Baru kemarin 1, 2, 3 hari tiba-tiba udah dipanggil. Nah kematian itu juga dekat. Karena kita kan jauh nih, mati kapan tahu nih. Pasti sesuatu yang akan datang, yaitu kematian pada diri kita, itu dekat sebetulnya. Tinggal hitung hari aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bulan ini enggak, bulan besok enggak, tahun besok tahun besok pasti begitu. Dekat yang kita. Nah inilah saking dekatnya apa yang akan datang, termasuk Idul Fitri juga dekat, udah mau besok, maka siapkan THR gitu maunya. Iya. Amin. Amin. Ya Allah, bagi dua ya. Iya. Saking deketnya lebaran udah mau besok, tinggal hitung hari aja 1, 2 sampai 15. Besok udah takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Senang yang udah dikasih THR, senang ya. Sekarang bagaimana menyenangkan orang hari raya Idul Fitri? Hari ini alhamdulillah anak-anak kami sudah disenangkan. Mudah-mudahan hari ini kami disenangkan. Insya Allah suatu saat Allah akan senangkan yang menyenangkan kita. Amin. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita ingin menyenangkan orang lain, senangkan diri kita sendiri, maka senangi dulu orang lain. Kalau kita ingin ditolong oleh orang lain, tolong dulu orang lain, insya Allah akan menolong kita. Inta surayaturkum sakit akdamakum. Jadi mudah-mudahan kita pada hari ini puasa yang tinggal 15 hari lagi itu dekat ya. 15 hari itu dekat, jangan dibilang lama. Dan kita akan tinggalkan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat ini, yang kita digodok tadi kata Pak Zamjam, dia keluar Ramadan menjadi manusia yang bertakwa. Takwa itu di mana sih? Takwa itu di hati. Itu hati. Kalau takwanya makin kuat, takut pada Allahnya makin kuat, tidak mau korupsi, tidak mau mencuri, baik mencuri waktu, mencuri barang, itu namanya orang yang makin takut. Dan takwa itu artinya binti sadar alamin wa zina bin nawahi. Definisi takwa, meninggalkan apa yang dilarang Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu definisi takwa. Letaknya mana? Di dalam hati kita. Nah, puasa ini membentuk kita menjadi orang yang bertakwa.
Dan puasa ini perintah yang sudah lama. Artinya kurikulum lama. Kurikulum lama yang Allah ajarkan kepada seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman puasanya beda. Puasa zaman dulu umat-umat terdahulu beda. Nabi Adam itu puasanya 13, 14, 15, 27, 28, 29 sampai 30 di akhir bulan. Itu puasa-puasa yang diwajibkan oleh Allah. Makanya puasa kayak gini nih kurikulum lama, bukan kurikulum baru yang Allah berikan kepada kita. Nah, Nabi Daud lain lagi puasanya, lebih ekstrim lagi. Hari ini puasa, besok enggak, besok lagi puasa, besok tidak, besok puasa, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa lagi, Sabtu enggak, terus begini. Ada yang sanggup di sini? Ada. Sofian ya? Iya. Jadi makannya sebulan cuma 15 hari. 15 hari puasa. Nabi Daud itu. Nah, nabi-nabi yang lain juga sama, diajarkan berpuasa. Agar apa sih? Allah lebih tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kerjakan. Insya Allah semuanya ada berkah. Karena puasa yang kita lakukan, puasa kan imsak. Imsak itu apa sih? Menahan. Jadi kalau udah waktu imsak berarti waktu menahan. Tapi waktu imsak, di kita ini itu udah boleh makan. Sebenarnya waktu imsak itu boleh masih makan. Karena itu tanda. Di Mekah, di Arab, zaman Nabi nggak ada imsak. Adanya waktu subuh. Jadi begitu azan kita nggak boleh makan dan minum. Nah di Indonesia karena ikhtiar, kehati-hatian, biar sebelum waktu 10 menit sebelum waktu subuh udah dikatakan imsak, biar hati-hati. Dulu kan jarang ada TV, nggak ada handphone, nggak ada jam. Biar hati-hati apa sebelum subuh, sebelum syuruk ya udah kita imsak, udah waktunya tidak boleh makan dan minum. Gimana Ustaz? Sekarang kan masih ada TV, ada handphone, ada apa? Saya masih mau minum sebelum azan, silakan, nggak masalah. Lebih bagus lagi kalau imsak sudah ditahan, mulut udah bersih, udah wudhu, begitu azan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu lebih afdol lagi. Nah imsak itu menahan. Jadi orang yang puasa itu orang yang menahan dari makan dan minum, dari melampiaskan hawa nafsu.